Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Hadirin para pemirsa di mana saja berada, selamat berjumpa kembali lewat rekaman video kami pada malam minggu yang syahdu dan bahagia ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membicarakan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirin, yang artinya dunia itu penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang yang kafir. Kenapa disebutkan dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin? Karena orang mukmin dalam hidup ini ada aturan-aturan yang harus dia patuhi. Ada perintah, ada larangan, mereka tidak dibolehkan berbuat semaunya. Berbeda tentunya dengan orang-orang yang kafir. Kalau orang-orang yang kafir berbuat semau gue, halal, haram, hantam, hak orang, hak saya. Kenapa demikian? Karena bagi mereka tidak ada larangan. Mereka tidak terikat dengan aturan-aturan agama. Oleh karena itu, bagi orang-orang kafir, dunia ini adalah surga bagi mereka. Mereka tidak meyakini akan adanya surga akhirat. Mereka meyakini adanya surga dunia, yakni kesenangan-kesenangan hidup di dunia. Mereka menghabiskan waktu mereka hanya untuk menggapai kesenangan-kesenangan hidup di dunia ini. Kalau ada uang, mereka bisa melakukan apa saja yang mereka kehendaki, karena bagi mereka tidak ada yang melarang. Bagi mereka dihalalkan semuanya. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi yuhibbunal ajilah. Artinya mereka itu mencintai yang disegerakan. Begitu ada uang, mereka ingin nikmati, mereka langsung bisa menikmatinya. Instan mereka bisa menikmati. Tidak menunggu nanti di hari akhirat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ila akhiril ayah, wara'ahum yauman tsaqila. Artinya mereka meninggalkan di belakang mereka itu hari yang berat. Apa itu hari yang berat? Hari yang berat itu adalah hari yang kelak akan diperhitungkan segala amal yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Mereka akan mempertanggungjawabkan segala apa yang pernah mereka lakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebajikan sebesar zarah, dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sebesar zarah juga akan dilihatnya. Jadi bagi orang-orang yang kafir, karena mereka tidak beriman akan adanya hari akhirat, maka Allah berikan kepada mereka kesenangan hidup di dunia ini. Tapi di hari akhirat, mereka tidak akan mendapatkan kesenangan sedikit pun. Dan bagi mereka tempatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah memponis bagi orang-orang kafir itu khalidina fiha, kekal di dalamnya. Makna kekal itu begitu masuk ke dalam neraka ada awal tapi tidak ada kesudahannya, tidak ada akhirnya. Itu makna daripada kekal. Berbeda bagi orang yang beriman, yang berdosa masuk ke dalam nerakanya Allah, tapi akan ada akhir. Kapan akhirnya?
Akhirnya setelah dosa-dosa mereka habis, mereka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan pula ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagi orang-orang yang beriman walaupun sedikit imannya, mereka masih memiliki kapling syurganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Innalladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, adalah bagi mereka itu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hadirin para pemirsa di mana saja berada, semoga saja Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita selalu tabah, sabar dalam menapa hidup dan kehidupan ini, sehingga kita tidak mudah terobsesi dengan ajakan-ajakan syaitan, ajakan-ajakan iblis, sehingga kita mampu bertahan dalam mempertahankan ajaran-ajaran agama, mengikuti petunjuk Al-Quran dan Al-Hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat beristiqamah sampai nanti di akhir daripada kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja bisa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini singkat padat akan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan bagi kita semuanya akan dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.